Haleluya, kita bisa bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Ini adalah anugerah, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik, dengan satu bahasan, mengapa ada pencobaan. Loh saudara, jangan dipikir loh, setelah jadi orang Kristen kita tidak akan mengalami sesuatu. Tapi itu saya pikir, iya ya, kenapa ya? Orang Kristen pun masih ada cobaan. Ya, saudara, baik kita akan baca dulu ayatnya. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Saudara mikir ya. Aneh ya. Namanya pencobaan itu sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Siapa yang ingin masuk dalam pencobaan? Ya. Tapi ternyata saudaraku, pencobaan tidak pernah luput, ya, dari pengalaman hidup manusia. Walaupun itu juga orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, pencobaan itu pasti terjadi, ya. Baik persoalan ekonomi. Siapa yang di sini sekarang lagi kerepotan ekonominya? Katanya ikut Tuhan itu diberkati. Siapa yang sampai saat ini masih terganggu kesehatannya? Tidak pernah pergi ke dokter. Ya, kalau hanya rutinitas kontrol aja tidak masalah ya. Tapi ada yang sampai kemudian harus rawat inap di situ dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Siapa yang ingin? Ya, baik dalam masalah pekerjaan, terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, pengurangan karyawan sehingga kemudian harus out. Keluar. Saudaraku, ya tidak ada seorang pun yang ingin mengalami cobaan, karena pencobaan itu menyakitkan. Tetapi ternyata cobaan itu masih tetap ada. Dan anehnya, justru dalam ayat ini mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Bahagia itu apa? Bahagia itu legowo. Bahagia itu senang. Bahagia itu tenteram. Dan anggaplah itu sebagai satu kelegaan, kesenangan, saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh tidak hanya satu percobaan, tetapi berbagai-bagai cobaan. Saya sempat baca ini mikir loh saudara. Ya apa sih firman Tuhan ini? Jatuh dalam berbagai-bagai cobaan, tapi hendaklah kamu berbahagia. Nah saudara, kadang-kadang tidak masuk akal saudaraku ya. Tidak masuk akal. Nah ya, firman Allah itu seringkali tidak pernah bisa diterima dengan akal. Ya memang bukan untuk masuk di akal saudaraku. Tetapi firman Allah itu disampaikan, masuk ke telinga, lanjut ke hati, dan direnungkan, kemudian dilakukan, maka Alkitab mengatakan itulah yang berbahagia. Jadi firman Allah itu tidak keluar, tidak masuk dari kuping kanan, keluar kuping kiri, bablas angine. Pulang dari gereja nggak dapat berkat apa-apa, karena apa? Firman Allah busuk. Coba kalau firman Allah itu masuk, direnungkan. Iya ya, kenapa ya? Tuhan itu kok mengatakan
harus berbahagia kalau kita jatuh dalam berbagai cobaan. Nah, sebab itu perlu kita pahami saudaraku. Mengapa tadi temanya, mengapa ada pencobaan? Ya dah. Mengapa ada larangan begini? Mengapa ada larangan itu? Itu pasti ada sebabnya. Dan kalau hari ini dikatakan, saudaraku, mengapa ada cobaan? Nah, kalau kita ingin memahami itu konteksnya berbeda. Ya, lihat konteksnya, cobaan itu untuk apa? Cobaan ini untuk apa? Ya. Jadi kita perhatikan saudaraku, pencobaan di sini nanti saya akan tunjukkan konteksnya ada dua hal. Yang pertama, sebagai ujian iman. Jadi kalau ada cobaan, ingat, itu merupakan batu ujian, saudara. Ya, ujian itu adalah satu cara untuk melihat kemampuan seseorang. Kalau murid ingin naik kelas, lulus, maka dia harus diuji dulu. Baru. Kalau orang mau diterima jadi karyawan, pasti diuji dulu, wawancara dulu. Ya, kalau karyawan bisa nanti naik jenjang, diuji dulu, dilihat kemampuannya dalam mengerjakan. Ya, jadi di sini saudaraku, cobaan itu sebagai ujian iman yang pertama, dan yang kedua sebagai bujukan untuk berbuat dosa. Nah, ini cilakanya yang kedua ini, ya. Jadi bukan saja ya sebagai bentuk ujian, tetapi cobaan yang pada ujungnya kalau kita gagal mempertahankan diri kita, kita terjerumus masuk ke dalam satu yang sangat menyakitkan. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita coba merenungkan kenapa sampai ada cobaan. Ya, nah, kenapa saya sering dengar orang kok mengeluh begini, aku masalah kok begini, akhirnya saya mikir, iya ya, kenapa kok bisa jadi masalah ini, jadi cobaan ini? Ya, ternyata yang pertama, adanya cobaan sebagai ujian iman kita kepada Tuhan, dan yang kedua sebagai bujukan untuk berbuat dosa. Nah, kita perhatikan yang pertama dulu, sebagai ujian iman. Jadi iman perlu diuji, ya. Saudaraku, terkadang Tuhan itu mengizinkan untuk kita jatuh dalam cobaan. Kenapa? Tuhan ingin melihat sejauh mana dalamnya keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, makanya kadang-kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk menguji sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, tujuannya bukan untuk menjatuhkan manusia, tetapi justru nanti akan mengangkat hidup manusia itu setelah dia lolos dari ujian. Ya, jadi cermati mengapa ada cobaan. Mungkin saudara sedang diuji untuk melihat kedewasaan rohani kita ini. Ya, haleluya. Kita baca Yakub pasal 1 ayat 2 dan ayat sampai ayat 3. Saudara-saudaraku, tadi ya, yang pertama, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Yang satu selesai, yang satu muncul. Yang satu selesai, yang satu datang. Sampai kita kadang-kadang mikir ya, ternyata ikut Tuhan ini juga ada aman ya. Anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Sebab kamu tahu, nah,
bahwa ujian terhadap imanmu itu, jadi adanya cobaan itu merupakan batu ujian terhadap keyakinan kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan, dan akan menghasilkan nanti namanya ketekunan. Luar biasa, ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Jadi ini tujuannya, saudara, ya, supaya kalau ada masalah dalam hidup kita, jangan bersusuk ngomel dulu, ya. Kenapa kok begini? Aku jadi anak Tuhan sudah cukup lama. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Nah, nggak ada orang yang nggak bingung kalau ada cobaan, ya. Nah iyalah, saya tiap hari sudah berdoa loh. Kok masih ada masalah yang terjadi atas hidup ini, ya. Nah, saudara, sekali lagi, supaya kita tetap tekun, Tuhan ingin melihat ketekunan kita, benar enggak? Ya. Sekali lagi, saya tidak tahu hari ini ada yang sedang dalam masalah enggak. Saudara lihat banyak orang Kristen, saudara, rok-rok asem. Ya, tahu ya, rok-rok asem, ya. Nah, kadang begitu, kadang begini, kadang setia, kadang mundur, nah gitu, ya. Nggak acet imannya. Kalau diberkati langsung gitu, haleluya. Tapi kalau saya diberkati, haleluya. Lupa berkat Tuhan. Semoga tidak terjadi atas hidup kita, ya. Saudara, sekali lagi, bahwa masalah yang terjadi itu kadang-kadang mengejutkan dan itu tidak bisa diterima oleh akal, tetapi untuk menguji keyakinan kita. Kita lihat satu sosok yang hebat, namanya Abraham, ya. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Nah, dikatakan setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal, yang satu-satunya itu, yaitu Ishak, yang engkau kasihi, yakni Ishak itu, pergilah ke tanah Moria. Dan ini yang masuk akal, saudaraku. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kalau korban kambing, domba, sapi, nggak masalah. Tapi ini anaknya, saudaraku, ya. Anak yang didapatkan di masa tuanya, ya, karena Abraham yang dengan istrinya bernama Sarah itu sampai tua belum punya anak. Dia kepingin anak, kan, dan sampai dikatakan Sarah itu sudah tidak mungkin punya anak karena dia sudah mati haid, ya. Tetapi satu saat firman Tuhan kepada Abraham, istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kaget ini si Abraham. Si Sarah waktu itu mungkin, ya, dengar, tertawa dia. Loh, aku ini loh sudah tua bangka gini, mana mungkin aku punya anak, ya. Dan ternyata betul. Kemudian Sarah bisa punya anak dan kemudian diberi nama Ishak. Nah, saudara, kalau Tuhan yang sudah ngomong nggak pernah gagal. Ayo, siapa yang pengen punya anak sekarang? Tapi yang bujang jangan loh, ya.
Yang sudah rumah tangga, belum punya anak sampai sekarang, atau saudara sudah tua, kepingin punya anak lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan benar-benar saudara, Abraham diberkati. Dan betapa bangganya dua suami istri ini, karena anaknya yang bernama Ishak itu dilahirkan. Benar. Ya coba bayangkan, selama hidupnya dia tidak pernah ngomong anak. Ya, tapi sekarang sudah punya anak, wih, senangnya ada hiburan, ya. Tapi satu hari dikatakan, Abraham, ya Tuhan, ada apa? Sekarang ambil anakmu itu, Ishak itu ambil. Pergilah ke satu tempat nanti yang akan kutunjukkan, ya, dan sampai di sana anakmu itu korbankan sebagai korban persembahan. Siapa yang tidak kaget, saudara? Ini masalah loh. Masalah yang bukan main-main itu. Anak satu-satunya sekarang disuruh untuk dikorbankan mati dengan tangannya sendiri. Wah, ini tidak masuk di akal firman Allah kadang-kadang, saudaraku ya. Makanya banyak orang kemudian mutung jadi orang Kristen. Banyak orang kemudian tidak berlanjut. Karena apa? Rasanya tidak masuk akal apa yang diperintahkan Tuhan. Dan memang benar-benar terjadi. Ya. Tetapi bagaimana respon Abraham? Ini yang kita lihat. Bagaimana ujian ini, ya, masalah ini datang kepada Abraham. Kejadian pasal 22 ayatnya yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ya, bukan pergi dari Tuhan, tetapi ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Loh, nggak ada bantahan sedikit pun, sudah. Ya, dia ambil itu. Ya, diajak itu anaknya Ishak pergi ke gunung di tempat yang ditunjukkan Allah padanya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Dia bawa kayu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tidak nyimpang, tidak minggat. Allah suruh ke sana, dia tidak lari ke sini. Langsung dia pergi ke tempat di mana dia disuruh pergi. Luar biasa. Ya, coba kalau saudara, ayo, uploadkan anakmu. Kira-kira mau nggak nempelan anaknya? Oh, anaknya nggak salah kok. Ayo, tempelan. Atau masukkan kalian. Nggak ada, saya sendiri mungkin nggak mau, saudara. Ya, tapi Abraham itu beda. Justru ketika mendengar perintah dari Tuhan, dia sama sekali tidak membantah, tetapi dia pergi ke tempat di mana yang ditunjukkan dan anaknya juga dibawa. Nah, Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai yang ke-12, di situ dikatakan, maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Untuk pengorbanan ada mezbah dibuat dari batu yang ditumpuk-tumpuk, yang membuat itu ya. Disusunnya kayu. Terus diikatnya Ishak. Tega banget ya. Anaknya diikat, terbayangkan. Dan kemudian anaknya diletakkan di mezbah itu. Di atas kayu api. Bayangkan. Kira-kira tega enggak?
Irawan saja kemarin ayamnya mati. Ya, karena dikabluk sama satunya, dek, mati. Dia tak suruh motong aja udah nggak mau, nggak tega. Langsung dibuang. Dia coba, kalau saya sudah etet-etet, saudara. Ya. Ya. So, Abraham coba bayangkan. Anaknya diikat. Apa nggak nelongso, saudara? Ya. Aduh, satu hal yang sangat dasar. Ya. Diletakkannya lah di mesbah itu di atas kayu api. Apa anaknya nggak kecet-kecet, saudara? Pak, ini ada apa, Pak? Ini ada apa? Ketika diajak saja, Ishak itu diajak ya. Kemudian kayunya itu disuruh Ishak yang mikul. Terus di tengah jalan anaknya tanya, Bapak, ini sudah ada kayunya. Terus, lah dombanya mana? Oh, nggak ternyus. Anaknya saja ngerti bahwa yang dikorbankan itu adalah domba. Tapi apa jawab Abraham? Nah, Allah sendiri nanti yang akan menyediakan. Hebat. Itu keyakinan yang perlu kita contoh. Tidak ada iman yang sebesar Abraham ini. Ya, haleluya. Nah, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Renungkan sejenak, saudara. Kira-kira waras enggak ini Abraham ini? Ya, disuruh anaknya sendiri motong di depan matanya sendiri. Dia sendiri yang membakar, dia sendiri yang ya, pokoknya begitu anaknya saya disembelih, api dinyalakan. Anaknya ya kok ya nggak ada ayat mengatakan anaknya bantah itu dan hebat nih. Ya, satu yang sangat luar biasa sekali. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya ketika Abraham sudah mulai mau menusukkan pedangnya. Maka malaikat berseru, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Allah tahu persis sekarang, ya, sejauh mana keyakinan daripada Abraham ini atas perintah yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Coba kalau satu saat saudara, ya, ayo saudara-saudara kita semua berbakti ya besok, ya, jangan lupa. Kadang-kadang iya naik koper. Ya kalau ada waktu naik koper. Banyak setan naik koper, saudara. Ya, seringkali kita malah bantah-bantah. Padahal cuma mengorbankan waktu saja untuk ibadah. Ya, makanya kadang-kadang ibadah diselingi, kadang teko, kadang enggak, kadang teko, kadang enggak. Ya, coba kalau saudara berkatnya kadang datang, kadang tidak, kadang datang, kadang tidak. Kira-kira masih berlanjut enggak? Ini Abraham sampai sedemikian rupa. Abraham, Abraham, sekarang aku tahu bagaimana engkau percaya. Ya, imanmu benar-benar sangat dasar. Saudaraku, yang kita pikirkan sekarang, loh, kenapa Abraham disuruh kok nurut ini saudaraku? Kira-kira akalnya sehat enggak? Loh, sekarang loh, dia disuruh untuk membunuh anaknya, mengorbankan dengan tangannya sendiri, tetapi kok yo nurut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, saudara.
Mengapa Abraham itu melakukan demikian? Mengapa Abraham menuruti kehendak Allah ini? Saudaraku, tidak ada alasan lain. Karena dia percaya bahwa Allah pasti tidak akan pernah merugikan hidupnya. Ini pasti Allah tidak akan membuat sesuatu yang jelek dalam kehidupannya. Ya, dia percaya kepada Tuhan. Ya, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 dan 19, karena iman, karena percaya, karena keyakinannya, maka Abraham tatkala ia dicobai untuk mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, ini kuncinya satu, karena iman, karena percaya. Karena apa? Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Nah, ini walaupun nanti sampai terjadi anaknya mati dibunuh, pasti Tuhan tak sanggup membangkitkan. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Luar biasa. Ya, saudara. Jadi ingatlah, ternyata mengapa terjadi masalah, mungkin salah satunya adalah bentuk ujian. Ya, kalau kita ingin naik tingkat, naik jenjang, kita perlu diuji. Ya, nah, terus kita bersyukur kalau mungkin hari ini ada yang punya masalah dalam hidup. Ya, mari kita berdoa. Ya, kalau itu bentuknya ujian, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya. Dan yang kedua tadi dikatakan, ya, mengapa terjadi pencobaan? Karena itu merupakan satu bujukan untuk kita bisa berbuat dosa. Nah, ini yang berat. Ini yang parah, saudara. Kalau tadi diuji justru untuk mengangkat keyakinan kita, tapi kalau kita dibujuk, siapa yang suka bujuk? Setan. Dia selalu dengan tipu daya. Jadi kalau namanya bujukan, itu pancingan. Ya, untuk kita kemudian melakukan sesuatu dan ujungnya adalah fatal. Ayo, ndak apa-apa, istirahat. Anu, nanti pasti kamu di sana dapat rezeki dan lain sebagainya. Langsung nurut saja. Ya, apalagi di zaman sekarang ini banyak tipu daya, ya, supaya kita terjebak, ya. Saudara, tetapi kalau terjadi sekali lagi cobaan, masalah, jangan kemudian mulai, berpikir bahwa Allah yang mencobai. Jangan. Ya. Allah tidak pernah mencobai, menguji iya. Tanpa kalau mencobai supaya kita jatuh, jangan. Ya. Dalam Yakub pasal 1 ayat 13, di situ dikatakan, apabila seorang dicobai, kemudian janganlah ia berkata, weh, pencobaan ini datangnya dari Allah. Jangan berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Allah. Kenapa? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, sekali lagi, kalau ada percobaan, ada masalah dalam hidup kita, jangan kemudian berpikir jelek bahwa Allah itulah yang menyebabkan kita harus seperti ini. Ya, tidak. Ya, tapi pencobaan itu datangnya ternyata dari keinginan. Saudara punya keinginan kan? Ayo, ingin apa? Allah menciptakan manusia, walaupun diciptakan sebagai umat ciptaannya, tapi dia memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih melakukan.
Allah hanya berfirman, jangan makan buah pohon ini ya, nanti kalau kamu mati. Sudah diberitahu, tapi kehendak bebas diberikan kepada manusia untuk memilihnya. Mau makan enggak? Itu tanggung jawabnya sendiri. Allah hanya memberitahu kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Tetapi ternyata setan yang datang dalam bentuk ular, ya, bukan bentuk singa. Kalau singa mungkin serem kan, tapi ular lenggak. Ada. Ditipulah manusia dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sekali lagi, kenapa masalah bisa terjadi? Kalau tadi kita lewati karena bentuknya ujian, sekarang karena keinginan manusia, tipu daya. Dan salah satunya adalah keinginan kita, ya. Keinginan kita yang salah. Loh, manusia punya keinginan kan? Ayo, siapa yang ingin kaya? Ayo, tanya. Siapa yang ingin kaya? Kaya apa? Ya, semua orang kan ingin kaya. Ya. Tapi kalau dengan cara yang benar, dalam arti kaya itu berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan pernah menambahi. Itu ayat firman Allah mengatakan begitu. Jadi ingin kaya karena apa? Tergantung dari berkat Tuhan. Keinginan kita yang salah, ya. Seringkali manusia itu memang tidak bisa mengontrol diri, ya. Kalau sudah kok punya keinginan nekat, kok pengen apa tuh nyicil, bener-bener nyicil. Kepingin punya rumah, nyicil. Kepingin punya mobil, nyicil. Nanti kalau bingung bayarnya, pecicilan. Ya kan? Pecicilan. Suaminya dicicili, istrinya dicicili. Mau. Kenapa? Manusia itu punya keinginan. Ya. Keinginan yang salah. Ya. Kadang-kadang orang kalau sudah punya keinginan berupa daratan, ya, lautan terus yang melihat sampai masuk terjerumus. Saudara, sekali lagi, keinginan itu kita harus kendalikan. Kita semua punya keinginan, tapi kalau keinginan kita salah, akibatnya melenceng, habis kita, ya. Yakub pasal 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya, bukan keinginan orang lain, tapi keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, kalau sudah terseret dengan keinginan itu, aduh, sudah kadang-kadang apapun dilanggar. Ya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Jadi kalau keinginan itu tidak segera dibendung, terus diopeni, terus dipelihara, dan akhirnya kalau keinginan itu dibuai, dalam arti keinginan itu tidak segera dibatasi, hancur hidup kita, ya. Karena apa? Justru keinginan itu kemudian menimbulkan dosa, ya. Coba kalau saudara keingin kaya, sekali lagi tidak salah, tapi kalau keinginan itu sudah begitu rupa, dibuai terus kemudian nang suke, melahirkan dosa. Bisa mencuri. Kalau ya mencuri itu kelas menengah, ya. Kalau yang kelas bawah itu ngentit. Ya, ini kan ngentit. Mencuri, merampok, itu lebih tinggi lagi levelnya.
korupsi. Kenapa? Ingin kaya. Dan apabila sudah matang keinginan itu, ia melahirkan maut. Upah dosa itu adalah maut. Jadi saudaraku, keinginan diri yang salah inilah yang harus segera kita atasi, ya, kita bendung. Kemudian yang kedua adalah, ya, pengaruh dari dunia. Itulah tipu muslihat dari si iblis. Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi walaupun dicobai, diuji oleh si setan, si iblis, si jahat, tetapi dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah kalau mereka tetap tekun di dalam Tuhan. Dan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Nah, ini saudara ya. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Nah, saudara dikatakan di sini tentang Ayub. Siapa Ayub ini? Itu bukan asing lagi bagi orang Kristen. Ya, Ayub itu adalah satu tokoh yang bisa dijadikan panutan. Ya, Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Dia bernama Ayub. Ya. Orang itu saleh dan jujur. Ini kesaksian Alkitab loh. Orang itu saleh itu suka beribadah dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oi, hebat. Ia mendapat 10 anak, 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Kalau Abraham tadi masa tuanya baru dapat anak 1. Ya. Tapi ini mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di 10. Ya. Ia memiliki kekayaan yang luar biasa. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Bayangkan, punya pitik telur ada senang mati. Ya. Jadi cara bayangkan, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Kepingin kari kambing nggak repot. Gulai kambing nggak repot. Ya. 3.000 ekor unta. Bayangkan. Unta pada zaman dulu itu adalah kendaraan jarak jauh. Orang Majus dari timur, dia mencari Tuhan Yesus dengan naik unta. Kendaraan jarak jauh. 500 pasang lembu. Kalau 500 pasang berarti 1.000 ekor lembu. Waduh. Punya perusahaan sapi, susu, ya. Kapan sampai kelempokan minum susu? Meres sendiri susu sapi. 500 keledai betina. Keledai itu kendaraan jarak dekat. Ya. Jadi Tuhan Yesus, Maria, ya, Yusuf sama Maria membawa Tuhan Yesus itu dengan naik keledai. Kendaraan jarak dekat, demo. Itu sudah 500. Bayangkan sugihnya, ya. Belum lagi yang lain ini, ya. Dan punya karyawan, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu, Ayub itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Hebat. Luar biasa ya.
Dia adalah orang kaya. Bukan saja kaya, tapi terkaya di sebelah timur. Ya, bayangkan kalau kita bisa berada dalam kondisi yang sama seperti Ayub ini, nggak repot, saudara ya. Satu, terkadang malah sering poya-poya, uang restoran bolak-balik, ya, jangankan ke jajanan pinggir jalan, nggak mau dia. Namanya orang terkaya, ya. Tapi bayangkan Ayub, dikatakan dengan kekayaan yang luar biasa, dia tetap menjadi orang yang saleh, suka beribadah. Ya. Sekarang kalau dulu miskin, setelah ke gereja, kemudian jadi orang kaya, ditinggal gerejanya sudah. Oh, dia jadi orang kaya. Banyak loh yang lupa. Ya, kalau dulu masih dalam kondisi ngkrik-ngkrikan gitu, setianya rajin datang paling awal. Tapi kalau saya kaya, siapa yang ngatur saya? Aku sakarpu. Betul, pas firman baru datang. Malah yang paling lucu, pas doa pemberkatan baru datang. Kenapa? Wah, aku orang kaya kok mau apa? Berserah. Tapi Ayub ternyata tidak. Dikatakan orang yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Tapi dia tetap saleh, suka beribadah, dan takut akan Tuhan. Ini satu teladan. Ya. Tetapi apakah orang yang begitu setia sama Tuhan, takut sama Tuhan, tidak punya masalah? Ada, saudaraku ya. Ayat 1, ayat 6 sampai 12. Pada satu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, ya, dan di antara mereka datang juga iblis. Nimbrung, hati-hati, saudara. Dalam perhimpunan orang percaya pun kadang-kadang iblis nimbrung. Jangan dikira walaupun ini gereja, nggak ada iblis di situ. Ada. Dan dia selalu menggunakan cara bagaimana supaya orang Kristen itu tidak memperhatikan firman Allah. Neko-neko yang dikerjakan, ya kan? Buka WA, Facebook, YouTube, ya. Nah, ini pengaruh setan loh. Langsung goyang yang buka WA. Jadi jangan dipikir di tengah-tengah. Ketika kita ibadah tidak ada iblis, iblis ada. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ini pekerjaannya. Muter-muter, keliling-keliling terus. Untuk apa? Itu menjatuhkan manusia. Hati-hati, walaupun iblis sudah dikalahkan, tapi dia masih ada kesempatan menggoda manusia. Ya, nanti tiba saatnya baru dia akan dilemparkan dalam lautan api bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi sekarang, dia masih terus bergerak. Ya, dari mana kamu, Iblis? Jalan-jalan keliling dunia. Waduh. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Coba. Sampai Allah sendiri menyaksikan kepada iblis, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kamu bisa lihat dia. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Alah, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub bisa takut akan Allah?" Ya kan? Coba.
Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Nah, bagaimana dia nggak takut kepadamu? Kenapa? Kamu yang memagari, kamu yang melindungi, ya, sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Engkau semua lindungi. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, kenapa dia nggak takut samamu? Kenapa? Tuhan, engkau berkati dia, ya, engkau lindungi, engkau membuat pagar sekelilingnya. Ya wajar saja kalau Ayub itu begitu takut, saleh, ya. Tetapi sekarang, kata iblis, ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Lihat, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayo sekarang berkatnya kamu ambil. Pasti akan berubah sikapnya. Nah, saudaraku, maka firman Tuhan kepada iblis, ya sudah, segala yang dipunyainya sekarang di dalam kuasamu. Nah, iblis diberi kuasa oleh Tuhan. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dengan bangganya dari hadapan Tuhan. Mati kamu, ayo. Ya. Jadi percobaan itu bisa terjadi. Ya, walaupun Allah tidak pernah mencobai iblis, tapi iblis tidak akan pernah berani kalau Tuhan tidak izinkan. Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 22. Benar-benar. Saudara bayangkan, iblis mulai mencobai. Anaknya lagi berpesta, mati semua. Bayangkan, saudara, anak 10 mati semua. Kita punya anak satu saja, meninggal kita sudah nangis, ya. Ini anak 10. Semua kekayaannya, baik kambing dombanya, baik untanya, baik lembu sapinya, baik keledai-keledainya, amblas, habis. Dirampok sama penjahat-penjahat. Hamba-hambanya banyak yang mati. Kira-kira stres enggak begini? Jadi ketika iblis itu diberi kesempatan, sekali lagi, iblis bisa mencobai setiap orang percaya, tetapi itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, dia tidak akan pernah bisa mencobai. Ya. Dan hebatnya, sekarang Ayub yang terjatuh dalam cobaan karena pekerjaan dari setan si iblis ini. Dikatakan di situ, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian apa? Dia masih tetap sujud dan menyembah Tuhan. Ini yang sulit ditiru, saudara. Di dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang menderita, dalam kondisi yang begitu hancur lebur, semua kekayaannya habis, padahal dia orang terkaya di negeri timur. Tapi sekarang habis total, anak-anaknya mati. Padahal anak-anaknya ini setiap kali mesti didoakan, ya. Tapi apa yang terjadi? Habis. Tapi efeknya, refleksi daripada si Ayub, dia koyak jubahnya, tanda duka cita, ya. Mengoyak jubah itu tanda duka cita. Tapi setelah duka cita, dia tidak kemudian mengumpat Allah, tetapi justru dia sujud menyembah. Oh, haleluya. Saudara, terhadap pekerjaan setan si iblis, ujuk rayu supaya dengan kondisi seperti itu dia akan menghujat Allah. Tetapi ternyata dia tetap bertahan dalam iman. Saudara, Alkitab memberikan contoh kepada kita iman daripada Ayub ini. Ya, haleluya.
Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Aku dilahirkan tidak pakai baju. Siapa di sini yang begitu dilahirkan sudah pakai kalung emas? Nggak ada. Baju saja nggak bawa. Dan Ayub ketika melihat kondisinya terjadi seperti itu, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Saudara, semua kekayaan yang dia miliki, dia sadar itu semua dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati, dia akan pernah mungkin terjadi seperti itu. Tuhanlah yang sudah memberi. Tuhan juga yang berhak mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Loh, masih bisa muji Tuhan. Coba kalau saudara yang sedang menderita seperti Ayub, mungkin nggak sampai seperti Ayub. Masih bisa muji Tuhan? Ayo, jujur saudara. Paling, waduh, macam-macam omongannya. Percuma, gereja bolak-balik. Percuma, saya nurut firman Tuhan. Kalau kondisiku seperti ini. Ayo. Tetapi, Ayub berkata, ya, terpujilah Tuhan. Dan di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hebat. Yang pertama ujian, seperti Abraham diuji. Tapi yang kedua ini pekerjaan setan. Tapi setan tidak akan pernah mau bisa menjamah manusia kalau tidak diizinkan, ya, oleh Tuhan. Ya, dalam arti menjamah orang percaya. Tidak mungkin. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud. Ya, iblis gagal dalam rencananya. Tetapi jangan dipikir iblis gagal itu langsung menyerah. Enggak, saudara. Dia masih berusaha untuk bagaimana menggagalkan orang yang takut akan Tuhan ini dengan berbagai cara. Sekarang dengan kekayaannya, masih bisa bertahan. Maka kemudian iblis minta izin, ya, supaya dia menjamah Ayub. Tadi kan Tuhan bilang, jangan kamu jamah dia, ya. Kekayaannya boleh kamu habiskan, semua kamu boleh habiskan, tapi dirinya jangan kamu jamah. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia minta izin sama Allah untuk menjamah. Dan benar, ya, akhirnya dia dijamah oleh setan si iblis, ya, sampai namanya kudis, gudeg, gatal-gatal. Melanda sedemikian rupa sampai untuk saking gatalnya. Kalau dulu belum ada salep, ya. Kalau sekarang ada salep. Kalau dulu nggak ada salep. Ambil beling, ya, ambil beling, garuk. Apa nggak tambah nyenyek? Coba bayangkan. Karena gatalnya dia, waduh, garuk, menderita banget. Tadi harta bendanya, tapi sekarang dirinya. Coba, kenapa? Karena dia tetap bertekun. Setan nggak terima. Tapi itu hati-hati, saudara, kalau kita tekun dalam Tuhan, setan nggak terima loh. Tapi jangan khawatir. Kekuatan iman kita yang menolong kita. Ya. Dan satu hal yang sangat menyakitkan sebenarnya, di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Ayub, masih bertekunkah engkau ke dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Ada istri yang begitu melihat suaminya menderita, langsung nggak tambah didukung, bisa mati, mari.
timbangannya menderita gitu. Ayo, hanya loh istri-istri itu, suaminya dalam kondisi menderita, ya, masih ngomongnya itu, waduh, nyelenget. Ayo, istri-istri, ini Alkitab kok yang kasih contoh, bukan saya. Ini kebetulan saya lewat ini, jadi saya singgung. Ya seringkali, kadang-kadang suami itu kalau punya masalah nggak pernah cerita. Ya. Tapi waduh, sudah sampai rumah kadang-kadang. Jadi menungsong bijak aduh. Serah. Istri, waktu suaminya kaya raya, nggak ada suaranya. Nggak ada. Nggak diceritakan kan, dia nggak keluar suara, nggak apa. Ya, tapi begitu si suami, si Ayub ini menderita, hartanya habis, bahkan sekarang dirinya sendiri kudes begitu. Aduh, udah. Kutuki alamu dan matilah, mumpung aku si enom. Aku tak nikah lagi. Apa? Saudara-saudara, sekali lagi, mari kita belajar dari kebenarannya, jangan belajar yang tidak benar. Ayo. Malah kadang-kadang suami sebaliknya juga ada loh. Ya, istrinya nggak punya penghasilan, suaminya yang punya penghasilan, wow, merendahkan. Kadang-kadang padahal nggak mikir kalau dia bisa makan di rumah itu sing masak sopo. Kalau kemudian dia bisa ganti baju, itu yang setelika siapa, yang cuci siapa. Tuh, yang paling benar itu marilah suami istri kita belajar ya akan taat kepada firman Allah. Ya, maka Ayub berkata, tetapi jawab Ayub menjawab istrinya ini, engkau itu berbicara seperti perempuan gila ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, kemudian tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tetap jaga mulut. Ya, hati-hati ya. Mulut ini hati-hati. Ini seringkali omong ya, melincing. Kadang-kadang ngomong seenaknya sendiri, hati-hati. Ayub tetap dalam kondisi apapun, dia tetap menjaga mulutnya dalam arti perkataannya. Jangan sampai dengan perkataannya itu menyakitkan hati Tuhan. Kita seringkali tidak pernah luput dari ngomong-ngomong satu dengan yang lain, ya kan? Suami dengan istri, orang tua dan anak. Seringkali kita ngomong, tapi hati-hati, jaga ini mulut. Sebab kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, yang keluar adalah yang kotor-kotor, yang menyakitkan. Sama seperti istri Ayub tadi. Udahlah, kamu masih bertahan seperti itu. Hujat Allah dan matilah. Loh, ini kan perkataan yang enggak menyenangkan. Tapi Ayub kemudian berkata, kamu itu bicara seperti orang gila. Masuk kita terima yang baik dari Allah, yang buruk kita tidak terima. Dalam hal ini Ayub tidak pernah berbuat dosa, ya. Jadi secara kunci keberhasilan menghadapi masalah, baik itu bentuknya ujian maupun pengaruh daripada setan, satu saja. Fokus kita jangan terhadap masalah. Coba. Kalau ada masalah datang dan fokus kita ke sini terus, jangan. Tapi fokus kita kepada Allah. Karena Allah sanggup memberikan jalan keluar. Abraham, tatkala dia dicobai sedemikian rupa, diuji sedemikian rupa, dia nggak fokus kepada ujiannya. Ya waktu ditanya oleh Ishak, mana
kambing dombanya ini sudah ada kayunya. Dia fokusnya kepada Allah. Dia berkata kepada Allah, anakku, Allah nanti yang menyediakan. Dia nggak fokus pada ujiannya. Dia fokus pada Allah yang menyediakan. Barang yang tidak ada bisa menjadi ada. Dan betul kenyataannya. Kemudian Allah menyediakan kambing, ya, domba yang terikat di belukar. Langsung dilepaskan oleh Abraham. Dan kemudian disembelih. Pengganti anaknya. Kenapa? Fokusnya bukan pada masalah itu. Tapi dia masalah terus kepada Tuhan. Fokusnya. Tuhan yang menyediakan. Sama dengan Ayub. Tatkala dia dicobai. Tapi Alkitab katakan Ayub tetap takut kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada masalahnya. Bayangkan kalau sudah kena kutuk sedemikian rupa. Semua kekayaannya habis. Apa enggak nelongso, saudara? Tapi dia nggak fokus kepada masalah-masalahnya. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Ya, dan itulah sebabnya baik Abraham maupun Ayub dia dipulihkan. Itu satu hal sangat luar biasa, ya. Mari kita teladani dua tokoh yang dimunculkan di dalam Alkitab ini supaya kita tidak, ya, gagal dalam mengiring Tuhan. Saudara, kita nggak lama kok, ya. Paling umur kita berapa? Kalau zamannya Ayub, zamannya Abraham itu ratusan tahun umurnya, ya. Kalau kita paling berapa sih umur? Ayo. Dalam Mazmur dikatakan 70 tahun itu sudah bagus. Ya. Saya sudah dikasih bonus 7 tahun, saudara. 77 tahun saya. Bayangkan. Bersyukur. Ya kalau wis tuwek gini, ya. Kita bersyukur, kita nggak lama lagi secara hidup. Mari kita jangan fokus pada masalah-masalah kita yang membuat kita tidak tentrem, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan. Kenapa? Fokus kita hanya terhadap masalah. Mari kita fokus kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, sama seperti Ayub. Saya yakin Tuhan akan menolong kita. Ya, haleluya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi kalau kita sakit, itu biasa. Orang lain juga sakit. Kalau kita kekurangan, orang lain juga ada yang kekurangan. Itu biasa. Ya. Jadi pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Enggak, Tuhan tahu kok kekuatan kita sampai di mana. Nah, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hebat. Ya, satu-satunya jalan keluar. Mari jangan fokus kepada masalah kita, tapi berfokus kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Kita menjadi orang yang satu saat bisa menikmati kebahagiaan bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.